awal aksinya guys, mereka itu pertama kali itu menyiksa dan membunuh bayinya si Leoni dan Brenda di hadapan mereka berdua. Ingin menciptakan wanita yang sempurna. Wanita yang sempurna di mata si Thomas Lake itu wanita yang bisa diajak enak-enak kapanpun sesuai dengan fantasinya dia. Lalu setelah bosan dengan wanita itu dipenjara lalu dibunuh. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Kali ini gue pengen ngebahas tentang persahabatan dua orang psikopat. Satu orang psikopat aja udah banyak hal gila yang dia lakukan. Apalagi kalau dua, kalian bisa bayangkan itu kegilaan apa yang mereka lakukan. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak. Charles Ng dilahirkan pada tanggal 24 Desember 1960. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Charles Ng adalah anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarganya. Karena kan anak laki-laki satu-satunya itu membuat orang tuanya si Charles Ng itu menjadi protektif lah, sangat-sangat protektif ke Charles Ng. Ayahnya itu sangat keras lah kepada Charles Ng untuk mendisiplinkan si Charles Ng ini. Tetapi Charles Ng kecil ini memiliki ketertarikan kepada bela diri, tapi itu nggak boleh sama ayahnya. Ayahnya tetap Charles Ng harus berhasil dalam dunia pendidikannya. Nah, sikap dari otoriter orang tuanya, terlebih bapaknya itu, di usia 10 tahun Charles Ng itu sudah mulai melakukan pemberontakan-pemberontakan. Dikabarkan dia itu pernah tertangkap mencuri pada saat di sekolah. Dan Charles Ng itu pernah menyalakan api di lab kimia, yang sehingga di usia 10 tahun itu dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Makin hari, kenakalan Charles Ng itu semakin menjadi yang membuat orang tuanya bingung pada saat itu. Akhirnya di usia 15 tahun, orang tuanya itu memutuskan untuk memasukkan Charles Ng itu ke dalam asrama yang berada di Inggris. Asrama itu bernama Bentham Grammar School. Tetapi hanya setahun di dalam asrama itu, Charles Ng dikeluarkan. Itu dikarenakan apa? Mencuri lagi. Tahun 1978, tepatnya usia 18 tahun, si Charles Ng ini pindah ke Amerika menggunakan visa pelajar guys. Pada saat itu dia akan mendaftarkan diri ke sekolah yang ada di California. Tetapi hanya 1 semester dia langsung keluar lagi pada saat itu. Gak selang lama dari situ, tepatnya setahun kemudian, dia itu terlibat dalam kecelakaan mobil. Untuk menghindari tuntutan, lalu si Charles Ng ini buru-buru lah dia daftar ke Angkatan Lautnya Amerika dan masuk ke dalam Corps Marinir. Tapi guys, sifat kleptonya itu nggak pernah bisa hilang. Di tahun 1981, Charles Ng itu ketahuan mencuri senjata dari gudang senjata. Pada saat itu, Charles Ng itu akan diadili oleh marinirnya Amerika. Cuma karena tahu mau diadili, si Charles Ng itu buru-buru kabur lah. Dan sejak dari situ, si Charles Ng itu menjadi buronannya Amerika, termasuk buronan FBI. Sosok kedua guys yang akan kita bicarakan ini bernama Leonard Thomas Lake. Dia dilahirkan 29 Oktober 1945. Pada masa kecil Thomas Lake, di usia 6 tahun, ayah dan ibunya itu sudah bercerai, sehingga pengasuhannya dia itu di bawah pengasuhan kakek dan neneknya. Mungkin pada saat di bawah pengasuhan kakek dan neneknya itu kurang pengawasan. Jadi pada masa kecil si Thomas Lake itu, dia itu suka memfoto saudara-saudara perempuannya itu ketika sedang telanjang. Dan itu membuat dia terobsesi dengan pornografi. Dan Thomas Lake itu dikabarkan pada masa kecilnya itu dia suka mengumpulkan tikus-tikus. Pada saat sudah dikumpulkan, tikus-tikus itu dibunuh, lalu dimutilasi, dan potongan tubuh tikus itu dimasukkan ke dalam cairan zat kimia untuk menghancurkan si tikus tersebut. Guys, di dalam rewet hidupnya seorang Thomas Lake ini, dia merupakan mantan tentara Amerika, yaitu Corps Marinir. Dan dia sempat dikirim tugas ke daerah Vietnam pada tahun 1964 sebagai petugas elektronik radar. Hanya guys, pada saat itu si Thomas Lake ini menderita penyakit, yaitu penyakit kejiwaan yang bernama skizofrenia. Jadi guys, penyakit skizofrenia itu penyakit yang menyerang kepada kepribadian, kejiwaan, pemikiran, bahkan tingkah laku dari orang tersebut. Dikarenakan penyakit itu, si Thomas Lake itu harus dirawat di rumah sakit. Karena dianggap sudah tidak mumpuni dalam melakukan tugasnya atau dalam dinasnya tentara, akhirnya tentara Amerika, terlebih Corps Marinir Amerika itu melakukan pemecatan kepada Thomas Lake. Ya, walaupun Thomas Lake itu dilakukan pemecatan secara terhormat. Setelah dipecat dari tentara Amerika, lalu dia mencoba untuk melanjutkan studinya. Dia mencoba mendaftarkan diri ke salah satu universitas yang bernama San Jose State University. Tetapi guys, dia hanya 1 semester lalu keluar karena dia tertarik dengan filosofi hippie. Jadi orang yang memiliki filosofi hippie itu beranggapan dia gaya hidupnya dia itu sederhana, menggunakan pakaian nyentrik, dan tidak menggunakan alas kaki. Ya kali ke kampus nggak menggunakan alas kaki.
Dengan jalannya waktu guys, dia bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Caroline Ballas atau yang dipanggil Cricket lah pada saat itu. Dan pada tahun 1975 mereka ini memutuskan untuk menikah. Tetapi guys, hanya sebentar pernikahannya itu. Karena apa? Setelah si Caroline mengetahui bahwa dia menjadikan istrinya itu sebagai objek fantasi seksnya. Jadi dalam melakukan hubungan seks dengan istrinya itu, si Thomas Lake ini selalu merekamlah istrinya dan dia membayangkan istri itu bergaya A, bergaya B. Dan diketahui lah oleh si Caroline itu bahwa setiap melakukan adegan seks itu dia selalu memvideokan. Akhirnya di saat itu juga si Caroline meminta cerai kepada si Thomas Lake. Guys, selama pernikahan dengan si Caroline ini, kambuh lagi penyakit skizofrenianya si Thomas Lake ini. Dia membayangkan bahwa ada perang nuklir antara Amerika dengan negara lain, yang itu membuat kekhawatiran tinggi lah dalam dirinya si Thomas Lake ini. Lalu si Thomas Lake ini berencana untuk membangun sebuah bunker sebagai media untuk melindungi dirinya dia dari serangan nuklir itu. Lalu si keluarganya si Caroline itu memberi jalan lah bahwa si keluarganya itu memiliki sebuah pondok di dalam hutan. Akhirnya si Thomas Lake setuju untuk menyewa pondok itu. Lalu di pondok itu si Thomas Lake itu membangun sebuah bunker. Jadi guys, setelah bunker itu selesai dibangun, lalu si Thomas Lake itu menghubungi dua kerabatnya lah yang bernama Donald Lake dengan Charles Gunner untuk datang menemui dia di dalam bunkernya. Lalu kedua orang itu menyetujui untuk menemui Thomas Lake ke dalam bunkernya. Ternyata guys, si Thomas Lake itu sudah menyusun rencana dia itu akan merampok kedua orang tersebut. Setelah dua orang itu datang ke dalam bunkernya, nggak pakai banyak ngomong, nggak pakai AIU, langsung dibunuh keduanya. Dan kalian tahu salah satu yang dibunuh oleh Thomas Lake pada saat itu yang bernama Donald Lake itu adiknya. Membunuh dua korban pertamanya. Lalu si Thomas Lake ini menyusun rencana untuk mencari target berikutnya dengan tujuan dirampok dan dibunuh. Lalu si Thomas Lake ini membuat iklan dari sebuah majalah tim perang. Di tengah pelariannya si Charles Singh ini tanpa sengaja dia membaca iklan yang dibuat oleh Thomas Lake itu. Dan si Charles Singh ini menjadi tertarik lah untuk menemui si Thomas Lake ini. Akhirnya pada saat itu juga antara si Charles Singh dengan Thomas Lake ini terjadilah pertemuan dan kesepakatan. Disitulah awal persahabatan mereka. Persahabatan mereka itu terjadi guys karena mereka merasa memiliki kesamaan dalam riwayat hidupnya mereka. Jadi mereka itu kan terlebih basicnya itu dari basic militer Angkatan Laut Amerika. Cuma guys, persahabatan mereka atau kebersamaan mereka pada tahun itu tidak berlangsung lama. Jadi polisi dan FBI itu berhasil melacak keberadaannya si Charles Singh itu. Di tahun 1982, polisi dan FBI itu melakukan penggerbekan kepada si Thomas Lake dan Charles Singh ini. Akhirnya setelah dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan senjata dan bahan peledak ilegal di dalam mobilnya. Dikarenakan Charles Singh ini masih berstatus tentara, lalu pihak kepolisian itu menyerahkan kembalilah si Charles Singh ini ke dalam kesatuannya. Dan di dalam kesatuannya, Charles Singh ini diadili dengan tuntutan mencuri senjata dan disersi. Lalu Charles Singh divonis selama 3 tahun penjara. Tetapi untuk Thomas Lake itu berhasil bebas karena dia membayar jaminan sebesar 6.000 US dollar. Kalau dirupiahkan itu setara sekitar 85,5 juta rupiah. Setelah menjalani hukuman tepatnya di 1984, Charles Singh dibebaskan. Gak lama setelah dibebaskan, lalu Charles Singh itu mendatangi bunkernya milik si Thomas Lake dan bertemulah antara Charles Singh dengan si Thomas Lake. Disitulah guys awal kebrutalan mereka dimulai. Di saat pertemuan itu guys, si Thomas Lake itu mengungkapkan misinya kepada si Charles Singh bahwa si Thomas Lake itu menginginkan atau ingin menciptakan wanita yang sempurna. Wanita yang sempurna di mata si Thomas Lake itu wanita yang bisa diajak enak-enak kapanpun sesuai dengan fantasinya dia. Lalu setelah bosan dengan wanita itu dipenjara lalu dibunuh. Setelah mendengar visi dari Thomas Lake, lalu si Charles Singh itu mendukung dan memulailah aksinya. Berawal dari tetangga yang bernama Lonnie dan pacarnya Brenda beserta anaknya diculik oleh mereka, dibawa ke dalam bunker. Disitulah mereka melakukan penyiksaan terhadap ketiganya. Berikut guys rekaman Lonnie dan Brenda pada saat ada di bunker. Berikut videonya. If you go along with this, cooperate with this, we'll be as nice as we can to you within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into bed, tie you down, rape you, shoot you, and bury you. So, my lady, time's up. Make your choice. I want to be available. That's all we wanted to hear. While you're here, we'll keep you busy. You'll wash for us, you'll clean for us, cook for us, you'll cook for us. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice, unless you've got a death wish. No, I don't check that.
Your baby is going to be taken away. Excuse me. I'm going to be taken away. There's a family down in Fresno that doesn't have a baby. You're not taking my baby. And the baby's dead, I right? mean, they got one now. That's my baby. Her baby is sound asleep like a rock. You don't like it? Would I like me to put it in writing? It's done. Come on, child. It's fucking boring. Do something. Come on. What do you want me to do, Leonard? Hold on. Hold. Here. That's what I'm talking about. Yes. How's this, Leonard? Try and look more like a killer. Yeah. All you need is a straw hat. Mess with the best. Die like the rest. Well, at least the assault gun makes up for your inadequacies as a Chinaman. Are you talking to me, Leonard? Come on, Joe. What? Is that loaded? It's loaded, Leonard. Are you talking to me? There's nobody else around. You must be talking to me. This is bullshit, man. Huh? It's loaded, Leonard. Yeah. So what are you gonna do? Do it. Go ahead. Huh? Go ahead, do it. Pull the trigger? Yeah. It's your fucking joke. It's a fucking joke. That's funny, Leonard. Kathleen, Charlie is a fucking joke. Hi, Kathleen. It's okay. I want to see your face. Her face. Want to see your face, Leonard? Jadi guys, gilanya itu dua psikopat ini dalam melakukan penyiksaan dan pembunuhan, mereka tuh selalu mendokumentasikan ke dalam video seperti hal yang dilakukan kepada Leonie dan Brenda. Awal aksinya guys, mereka itu pertama kali itu menyiksa dan membunuh bayinya si Leonie dan Brenda di hadapan mereka berdua. Setelah bayi itu tewas, lalu si Thomas Lake dengan Charles Singh ini memperkosa bergantian si Brenda. Bahkan guys, fantasi-fantasi seks mereka itu ketika sedang melakukan enak-enak, mereka itu sambil menyetrika tubuh si Brenda dengan setrika panas hingga tewas. Setelah Brenda tewas, lalu mereka berdua menyiksa si Leon ini dengan cara memotong penisnya dan membiarkan si Leon ini meninggal kehabisan darah. Untuk menghilangkan bukti dari kejahatan mereka, lalu mereka memotong-motong tubuh korbannya. Setelah mereka potong-potong, lalu mereka masukkan ke dalam cairan zat asam untuk menghancurkan dan mencairkan tubuh korban itu. Dan kejahatan mereka itu dilakukan selama 2 tahun, rentang waktu 1983 hingga 1985. Sebanyak 25 orang telah mereka bunuh. Tanggal 2 Juni 1985, Thomas Lake dan Charles Singh ini memutuskan untuk pergi ke pusat kota San Francisco untuk berbelanja beberapa kebutuhan mereka. Tetapi guys, sifat kletonya dari Charles Singh ini muncul lagi. Dia ketangkep basah sedang mencuri ragum atau penjepit besi di sebuah toko peralatan keras. Ditangkap sama petugas keamanan. Charles Singh ini panik guys, karena dia diancam akan dilaporkan polisi. Lalu Charles Singh ini meminta izinlah kepada petugas keamanan untuk menelpon si Thomas Lake untuk datang dan membayar barang yang dicuri oleh si Charles Singh ini. Ketika Thomas Lake datang, ternyata bersamaan dengan polisi. Nah, disitulah guys, polisi pada saat itu meminta identitasnya dari si Thomas Lake ini. Tapi guys, si Thomas Lake itu merasa gugup saat diminta identitasnya sama polisi. Karena kegugupannya, dia bukan memberikan identitasnya dia, tetapi malah memberikannya SIM kepemilikannya si Robin Stanley, korban yang dia bunuh. Setelah polisi cek, ternyata si Robin ini sudah menghilang dan mendapat laporan orang hilang. Akhirnya polisi itu kan makin curiga kan. Dilakukanlah penggeledahan kepada mobil yang dinaiki oleh si Thomas Lake ini. Ternyata guys, ditemukan sebuah senjata berperedam. Lalu pas dicek STNK-nya,
Ternyata mobil itu juga mobilnya milik si Paul Costner. Akhirnya disitulah polisi menangkap si Thomas Lake dan si Charles. Setelah dilakukan penangkapan kepada keduanya, lalu mereka mengakui mereka telah melakukan beberapa pembunuhan dalam sebuah bunker. Lalu dapat pengakuan tersebut, polisi langsung meluncur ke bunker tersebut. Guys, ternyata ditemukan 18 kilo tulang-tulang manusia, identitas korbannya, dan video-video saat mereka melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Selama proses penyelidikan berlangsung, polisi melakukan penahanan kepada Charles X dan si Thomas Lake ini. Tapi guys, si Thomas Lake ini sudah menyadari jika kasusnya dia sampai ke pengadilan, minimal dia akan dijatuhi hukuman seumur hidup, maksimal dia akan divonis mati. Dan jauh sebelum penangkapan itu, ternyata si Thomas Lake ini sudah menyiapkan 2 butir pil yang isinya cyanida. Dia jahit di lipatan bajunya dia. Karena frustasi ketakutan akan vonis dari majelis hakim, lalu ditenggak guys 2 pil tersebut. Akhirnya Thomas Lake di situ mati dalam penahanan polisi. Polisi menduga mereka ini sudah melakukan 25 kali pembunuhan terhadap korbannya guys. Tetapi sayangnya hanya 11 pembunuhan yang berhasil polisi ungkap. Lalu polisi mengajukan atau mengalihkan kasus ini ke pengadilan. Dan majelis hakim pengadilan Amerika pada bulan Februari 1959 menjatuhi Charles Ing hukuman mati. Jadi guys, dalam kasus ini pada saat penangkapan itu bukan hanya si Thomas Lake dengan Charles Ing aja ditangkap, tetapi istrinya si Thomas Lake ini juga ditangkap karena dianggap dia bersekongkol membantu atau menutupi kasus pembunuhannya si Thomas Lake ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, pada saat polisi mau mengungkap kasus pembunuhan ini, bukti-bukti dan segala macamnya, ternyata berperan besarlah istrinya si Thomas Lake ini dalam membantu polisi. Pada akhirnya polisi membebaskan tuntutan hukum untuk istri Thomas Lake dan membebaskannya. Itulah guys kisah 2 persahabatan psikopat gila yang pernah terjadi di Amerika. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ya guys. Oke guys, jangan lupa ikuti terus video gue ya. Oke.